di bagian apa yang sering bermasalah untuk di bagian crossover sejenis ini. Jadi dioda Zener ini bisa sahabat cek masih normal atau sudah short. Jadi kalau memang dia sudah short, untuk tegangan itu terhambat atau tersumbat di bagian Zener ini. Ini menggunakan IC C358. Jadi semuanya ini sama untuk IC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Ismail Jalan-Jalan atau IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah crossover dulu, yaitu produknya CKJ dengan tipe DHB A418, yaitu crossover 4Y. Jadi sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang crossover ini. Dan hari ini saya ingin berbagi kalau sewaktu-waktu crossover ini bermasalah, karena untuk review yang lainnya sudah sering saya buat. Jadi hari ini untuk mengerjakan sebuah crossover kalau suaranya itu menimbulkan suara serak ataupun suaranya tidak keluar, itu bisa diatasi sahabat-sahabat sendiri atau dibawa ke tempat bengkel-bengkel terdekat. Biayanya sangat murah, tergantung dari bengkelnya lagi. Oke, jadi di sini sebelum saya uji coba sebuah crossover ini, saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat di bagian apa yang sering bermasalah untuk di bagian crossover sejenis ini. Ya, jadi sahabat-sahabat, untuk crossover yaitu produknya CKJ DHB 418 untuk di bagian dalam seperti ini, karena di sini sudah menggunakan input balan dan menggunakan output balan. Jadi ini inputnya ada 2 dan outputnya ada 8, yaitu dibagi 2 antara sub, low, mid, dan high. Demikian juga yang sebelahnya. Ini sudah sering saya review buat sahabat-sahabat. Nah, kalau yang ini ialah mesin di bagian tune controlnya. Jadi tune control ini menyuplai ke bagian output, sementara di bagian input untuk di bagian crossover ini menyuplai ke bagian tone control. Jadi contohnya seperti ini, inputnya ada 2, di sini sahabat masukkan di bagian sebelah R, ya sahabat harus pasang di bagian sebelah R. Jadi kemarin saya ada salah pasang juga untuk sahabat-sahabat kita yang sudah pesan, karena kebiasaan khususnya box crossover biasanya untuk di bagian belakang, biasanya low sub ini berada di bagian high, sementara high berada di bagian low sub. Nah, dengan pengeluaran yang terbaru dari CKJ, untuk low subnya dipindah di bagian high, sementara high dipindahkan ke bagian low sub. Kebiasaan memasang dengan box yang tipe lama, untuk low subnya ini bergandengan 2, maksudnya ini berdampingan 2. Jadi kemarin saya sempat kena komplain, bang kok subnya lari ke high, high-nya lari ke sub, ini gimana bang? Ternyata setelah saya selusuri box yang terbaru dari produknya CKJ, ternyata untuk sub low-nya ini digeser. Nah, mohon maaf buat sahabat-sahabat yang saya sudah keliru, tapi untuk di bagian sebelahnya ini seperti biasa, karena yang lama untuk sub low di sini juga sub low, tahu-taunya sub low-nya dipindahkan ke bagian ini. Bukan tidak keluar suara, cuman sahabat-sahabat kita memasukkan high yang keluar suaranya sub low, masukkan sub low yang keluar high, ternyata ketukar, yaitu penulisan di bagian belakangnya yang sudah dirubah. Oke, jadi buat sahabat-sahabat untuk permasalahan, jadi ini saya copot dulu, karena beberapa hari ini saya dapat pertanyaan tentang crossover CKJ, maupun sahabat-sahabat yang sudah beli dengan saya ataupun sahabat-sahabat yang merakit sendiri. Jadi di sini ada 2 regulator yang harus sahabat periksa.
Jadi di sini ada regulator utama, sementara di sini juga ada regulator khusus untuk menyuplai di bagian input balannya ini. Sehingga di sini saya tidak memasang lagi untuk di bagian dioda AC atau DC-nya. Jadi seperti itu. Terus kalau menemukan permasalahan di bagian apa yang harus saya periksa, Bang? Jadi kalau sahabat-sahabat menemukan permasalahan di bagian crossover ini, jadi sahabat bisa cek dulu. Di sini ada dioda Zener yaitu 15 volt. Jadi dioda Zener ini bisa sahabat cek masih normal atau sudah short. Jadi kalau memang dia sudah short, untuk tegangan itu terhambat atau tersumbat di bagian Zener ini. Jadi sahabat bisa ukur di bagian min plusnya yang menyuplai ke bagian masing-masing karakter, yaitu melalui R ini. Jadi ini ada R 100 ohm, dua buah antara R min dan R plus. Jadi sahabat bisa ukur dulu untuk di bagian tegangan. Biasanya kalau dia menimbulkan masalah serak, itu tegangan kecil sebelah. Semisal yang min keluarnya 15 volt, sementara yang plus itu di bawah 15 volt. Jadi suaranya tidak normal. Usahakan untuk mengecek satu persatu di bagian komponen atau nilai R yang sudah mulai berubah. Terus kalau memang sahabat cek tegangan normal, tapi untuk suaranya entah itu menimbulkan suara serak ataupun suaranya tidak enak sahabat dengar, sahabat bisa cek di bagian ini. Sahabat bisa cek di bagian input, karena di bagian input ini ada dua buah IC untuk per mononya. Jadi sahabat bisa ganti untuk di bagian IC ini maupun yang L ataupun yang R. Jadi sahabat cek, ini menggunakan IC C358. Jadi semuanya ini sama untuk IC-nya. Ya kalau untuk daerah Pontianak ya kurang lebih Rp5.000 lah untuk IC ini. Jadi tidak tahu juga untuk daerah sahabat-sahabat itu berapa harga IC ini, saya tidak tahu juga. Jadi tipe IC-nya itu 358. Nah, jadi seperti itu untuk IC-nya, tipenya. Jadi sahabat bisa ganti untuk di bagian IC. Jadi kalau memang sahabat-sahabat tidak kuasa untuk mengukur, ya sahabat ganti aja, ya mengeluarkan biaya kurang lebih 10.000 untuk mengganti IC ini. Atau kalau memang dia tidak mengeluarkan suara semua, itu biasanya disebabkan tegangan yang tidak normal. Tapi kalau dia menimbulkan suara tidak enak kedengaran tapi mengeluarkan suara, ini biasanya disebabkan oleh IC yang dua ini, maupun yang L ataupun yang R. Apa penyebabnya IC tersebut bisa menjadi short atau berubah? Biasanya untuk pemasangan antara min dan plus di bagian soket Canon. Nah, di bagian soket Canon ini antara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu biasanya antara 1 dengan 3 itu biasanya digabungkan. Jadi nomor 1 dan 3 itu digabungkan, itulah yang bisa menyebabkan IC-nya menjadi panas. Jadi kalau bisa sahabat-sahabat untuk nomor 1 masing-masing jalur, nomor 2 masing-masing jalur, nomor 3 juga masing-masing jalur. Jangan digabungkan ke nomor 1 dengan nomor 3 karena ini sudah menggunakan input balan. Jadi kalau tipe ini, khususnya tipe CKJ ini, kalau sahabat gabungkan antara pin 1 dengan pin 3 itu sahabat gabungkan, itu mudah sekali merusak di bagian IC. Jadi untuk suara pun kurang maksimal juga kalau sahabat gabungkan antara pin 1 dengan pin 3-nya. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, jangan menghubungkan antara pin nomor 1 di bagian soket Canon ini dengan pin nomor 3. Ada baiknya dipisahkan aja atau jangan dipakai sama sekali untuk di bagian pin nomor 3. Itu aman. Terus sahabat-sahabat ada lagi yang menanyakan, Bang, apa fungsi untuk input balan? Sementara nomor 1 dan nomor 2 aja dipakai udah mengeluarkan suara. Terus untuk nomor 3-nya ini fungsinya apa? Jadi sahabat-sahabat bisa cek di YouTube-nya sahabat-sahabat kita yang sudah berpengalaman dengan input balan. Jadi sepengalaman saya untuk di bagian pin nomor 3 ini, kalau sahabat-sahabat menggunakan FOH jarak jauh
untuk jarak, tapi bukan sejauh mungkin, ada jarak-jarak tertentu. Alhasilnya mengeluarkan suara tidak berubah maupun menggunakan jarak tempuh, maksudnya jarak dekat ataupun jarak jauh untuk input balance. Ini mohon maaf kalau salah, ini sepengalaman saya aja untuk di bagian input balance nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau sahabat-sahabat mainnya aktif, posisinya mixer dengan crossover ini jaraknya jauh, jadi boleh sahabat gunakan nomor 3. Tapi kalau sahabat-sahabat mainnya jarak dekat, antara mixer, antara crossover, antara power, ya nomor 3 tidak sahabat pakai, itu tidak masalah karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi jarak dekat pun kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan nomor 3 juga tidak masalah, itu justru lebih bagus. Ini hanya saran saya aja. Jadi mohon maaf juga kalau memang saran ini salah dengan pengalaman sahabat-sahabat masing-masing. Ini hanya berdasarkan dengan pengalaman saya tentang input balance. Jadi kenapa crossover sangat mudah sekali menimbulkan masalah, yaitu tadi untuk yang tipe DHB seperti ini, yaitu DHB 418 Profesor Produk Soundbuster. Jadi jangan sahabat gabungkan antara pin nomor 1 dengan nomor 3. Itu sangat mudah sekali merusak di bagian IC-nya. Ini saran saya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, kenapa saya punya crossover sama persis yang abang review itu menimbulkan suara tidak enak sama sekali. Jadi ya saran saya seperti itu. Terus selain dari IC juga bisa disebabkan oleh perubahan nilai untuk di bagian kapasitor ini, yaitu yang kodenya 100N. Ini bisa sahabat periksa juga, biasanya juga mudah berubah untuk di bagian nilai. Tapi yang sangat mudah sekali merubah untuk di bagian hasil suara kurang enak kedengar, antara lainnya yaitu sumber tegangan kurang maksimal. Itu bisa juga disebabkan suara, itu juga bisa menyebabkan suara kurang enak kedengar. Yang kedua, ini bisa disebabkan oleh IC. Itu juga bisa menyebabkan suara kurang enak didengar, tapi tetap mengeluarkan suara. Tapi kalau memang tegangan yang sudah tidak menyuplai lagi di bagian input balance ini, itu suaranya tidak keluar sama sekali. Kalaupun keluar, itu suaranya putus-putus. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini untuk saya menggunakan untuk di bagian crossover ini, saya hanya memasang 2 pin aja. Jadi seperti ini, bisa sahabat perhatikan. Ini mohon maaf buat sahabat-sahabat kalau memang kukunya ada hitam-hitam, ada lem, karena barusan mengerjakan box speaker. Nah itu karena dalam posisi finishing, jadi finishingnya sendiri. Jadi mungkin sahabat-sahabat ada yang kepo, Bang, kukunya kok kenapa begitu ya, habis mengedempul bahasa Melayunya. Jadi di sini saya ulangi lagi, bu sahabat-sahabat. Di sini saya hanya menggunakan pin 2 dan pin 1. Pin 1 ground, pin 2 ialah signal. Jadi seperti ini buat sahabat-sahabat. Untuk di bagian input saya hanya menggunakan 2 pin. Ini mohon maaf buram. Nah ini antara pin 1 dengan pin 2. Nomor 3-nya ini tidak saya gunakan sama sekali. Padahal kabelnya itu ada 3 lembar. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat mau menggunakan 3, ya lawan mainnya juga harus menggunakan 3. Jadi buat sahabat-sahabat jangan sahabat buat seperti ini. Di sini sahabat buat 3 pin. Terus di sini sahabat menggunakan yang seperti ini digabungkan. Alhasilnya sama untuk di bagian pemasangannya, karena di sini digabungkan jadi satu. Jadi kalau sahabat menggunakan seperti ini, menggunakan 3 pin, ya lawan mainnya juga harus menggunakan 3 pin. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Oke, jadi karena videonya sudah panjang, jadi sekarang saya ingin coba sedikit. Oke, ini saya masukkan input. Terus
ini saya masukkan ke middle, dan yang ini saya masukkan ke bagian low. Terus yang ini saya masukkan ke bagian soket AC-nya. Oke, jadi seperti ini. Kita tekan kuat-kuat. Oke. Jadi sekarang kita pindah ke bagian depan. Nanti saya akan review juga untuk di bagian power yang menggunakan box kayu ini. Oke, kita nyalakan. Powernya kita kecilkan dulu. Terus kita nyalakan powernya. Nah, sekarang saya coba cari lagu. Nah, jadi sekarang saya ingin tes menggunakan speaker yang atas. Yang ini yang atas yaitu 15, 12 dan Twitter. Jadi yang bawah ini untuk di bagian speaker 18 nya tidak saya gunakan. Jadi pengetesan antara speaker 15 dan speaker 12 in plus Twitter. Jadi yang mid ini saya angkat untuk di bagian midnya. Bentar, lagunya rawan kecelakaan. Oke, saya coba lagi. Oke, ini untuk di bagian mid, ini untuk di bagian low mid. Jadi seperti itu suaranya. Jadi jangan lupa dukung juga channelnya Bang Yogi kita. Jadi IDS jalan-jalan sekarang dikelola itu Bang Yogi kita. Jadi mohon maaf kontennya mungkin jauh bukan tentang elektronik, ya sesuai dengan seleranya Bang Yogi. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung channelnya IDS jalan-jalan. Nah ini ownernya nih. Nah, tonton video. Nah, cuman promosikan cuman, ayo ngomong. Tonton video saya. Jangan lupa dan dukung. jangan lupa di subscribe and like channelnya Ismail Jadang Jalan-Jalan. IDS Jalan-Jalan. Nah itu cerita videonya apa tuh? Video pendek ya. Jadi ada kedepannya mau bikin video panjang? Kemungkinan ada. Nah jangan lupa dukung IDS Jalan-Jalan untuk biar lebih berkembang lagi, yaitu Bang Yogi kita yang mengelola IDS Jalan-Jalan. Kalau tentang masak kabur orangnya. Oke, jadi kebetulan di sini kopinya sudah ready. Jadi sebelum saya akhiri untuk video ini, kita ngopi dulu. Panas. Jadi coba kita angkat lagi, apakah musiknya masih Angos.